Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya memulai topik pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Ikzan Gimnestiar dari kelas E dengan NIM 20200510225. Nah, kira-kira kita bakal bahas apa ya? Si Bahlul. Nah, kita tuh bakal bahas tentang filsafat dan manusia. Mulai dari hakikat manusia, latar belakang filsafat, apakah ada hubungannya dengan manusia, dan terakhir, lalu siapa aja sih tokoh yang ada di filsafat? Nah, kira-kira apa ya? Simak video berikut ini. Baiklah, di sini saya akan membahas topik yaitu filsafat dan manusia. Yang pertama saya akan membahas tentang manusia sebagai makhluk berpikir. Yang pertama saya akan membahas hakikat pribadi manusia. Manusia sendiri adalah makhluk Tuhan yang otonom atau berdiri pribadi yang tersusun dengan kesatuan yang harmonik, jiwa raga, dan eksis sebagai individu bermasyarakat. Pertama, yaitu sebagai makhluk Tuhan yang otonom. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang otonom yaitu makhluk atau manusia yang bergantung terhadap Sang Pencipta dengan otonom atau independensinya serta kreativitasnya demi mempertahankan hidupnya. Yang kedua adalah sebagai makhluk Tuhan yang berjiwa raga. Jiwa yang meraga yaitu jiwa yang menjadi satu dengan raga. Jiwa yang maujud, tidak berbentuk dan tidak berbobot. Nah, manusia ini memiliki jiwa yang memiliki 3 unsur, yaitu yang disebut dengan tripotensi jiwa, yaitu cipta, karsa, dan rasa. Raga yang menjiwa atau raga yang menjadi satu dengan jiwa adalah suatu kecenderungan fenomena badan yang menjadi bersifat kejiwaan. Yang ketiga itu adalah manusia sebagai makhluk individu yang bermasyarakat. Manusia adalah makhluk individu yang bermasyarakat dan sekaligus makhluk sosial yang mengindividu. Maksudnya apa? Di sisi lain, manusia itu bisa menjadi satu kelompok dan berkumpul dalam satu masyarakat yang berkumpul. Tapi di sisi lain, manusia juga bisa individu, yaitu berjalan sendiri dengan independen. Baiklah, selanjutnya adalah latar belakang lahirnya filsafat. Kira-kira apa saja sih yang melatar belakangi lahirnya filsafat? Mari kita bahas di sini. Nah, yang pertama adalah di dalam diri manusia terkandung potensi-potensi kejiwaan. Yang dalam aspek potensi kejiwaan itu adalah pikiran, perasaan, dan kemauan yang sangat menentukan bagi esensi diri dan eksistensi atau keberadaan manusia itu sendiri. Pikiran manusia mempunyai kecenderungan terhadap ada 3 nih. Yang pertama adalah nilai kebenaran, yaitu nilai yang memberikan pedoman dalam ketetapan tingkah laku. Lalu ada nilai keindahan yang memberikan suasana ketenangan dalam perbuatan. Yang ketiga adalah nilai kebaikan, yaitu nilai yang dengan memberikan pedoman untuk mengukur apakah suatu tindakan itu berguna atau tidak. Masih dalam topik latar belakang lahirnya filsafat, yang pertama adalah dorongan keingintahuan manusia berawal dari pencapaian pengetahuan hakikat. Nah, sini saya akan membahas tentang latar belakang lahirnya filsafat. Menurut ada 2 faktor di sini adalah faktor intern dan faktor ekstern. Kita akan membahas faktor ekstern terlebih dahulu. Yang pertama adalah faktor ekstern, yaitu kecenderungan atau dorongan dari dalam diri manusia, yaitu rasa ingin tahu. Yang kedua adalah faktor ekstern atau faktor luar, yaitu adanya hal atau sesuatu yang mengejala di hadapan manusia sehingga menimbulkan rasa heran atau kagum. Nah, manusia yang hanya sekedar ingin tahu dan setelah mendapatkan kepuasan adalah orang yang tergolong pada umumnya manusia itu memiliki sifat yang ingin tahu atau zaman sekarang itu dikenal dengan kata kepo, yang setelah mendapatkan hasil dari rasa keingintahuan mereka tersebut mereka mendapatkan kepuasan. Itu pada umumnya manusia seperti itu. Lalu ada manusia yang secara radikal ingin tahu segala hal atau segala sesuatu sampai ke taraf hakikat. Nah, jenis orang seperti ini adalah tergolong manusia yang masuk ke dalam golongan para pemikir, ahli pikir atau filsuf atau filosofis. Nah, ada beberapa tambahan lagi, itulah pendekatan etimologis. Menurut perkataannya, etimologis, filsafat berasal dari kata Yunani, philosophia, dari kata philen yang artinya mencintai, atau philia yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kearifan, yang kemudian menjadi kata filosofi dalam bahasa Inggris. Filsuf itu adalah orang yang mencintai kebijaksanaan.
figur seorang filsuf itu ada bermacam. Saya akan menyebutkan 2 di antaranya. Yang pertama adalah orang yang selalu mendambakan pengetahuan yang mendalam dan meluas. Yang kedua adalah orang yang teguh pada prinsip kebenaran ilmiah yang berguna bagi manusia demi dinamika hidup dan berkehidupan. Nah, setelah kita membahas tentang filsafat dalam definisi etimologis dalam arti Yunani, kita akan membahas cara berpikir kefilsafatan. Apa saja sih? Yang pertama adanya interrelasi atau saling berhubungan di antara jawaban-jawaban kefilsafatan. Yang kedua adalah pikiran yang filosofis, haruslah runtut atau koheren. Yang dimaksud koherensi berpikir filosofis adalah tidak adanya loncatan-loncatan, kekacauan-kekacauan, dan berbagai kontradiksi. Di sini ada macam-macam hukum berpikir nih. Yang pertama adalah hukum identitas. Bunyinya sesuatu benda adalah benda itu sendiri. Yang kedua adalah hukum kontradiktif. Bunyinya sesuatu benda tidak dapat menjadi benda itu sendiri dan benda yang lain pada waktu yang sama. Yang ketiga adalah hukum penyisihan jalan tengah. Bunyinya adalah segala sesuatu harus positif atau negatif. Di sini kita akan membahas tentang pendekatan menurut beberapa definisi. Yang pertama dari Plato. Dalam mengembangkan pengetahuan kefilsafatan, Plato menggunakan metode dialektika, yaitu dengan cara berdiskusi dan penjelasan gagasan-gagasan. Yang kedua adalah Aristoteles, yaitu menurut dia itu dalam pengembangan filsafat orang tuh harus menguasai ilmu-ilmu filsafat. Nah, ada konsepsi abad pertengahan, yaitu pada abad 6 sampai 13 Masehi. Abad pertengahan dalam sejarah filsafat ditandai dengan munculnya filsafat skolastik pada abad ke-16 sampai dengan kebesaran nama Thomas Aquinas yang terkenal dengan aliran Thomisme. Nah, dalam abad pertengahan ini filsafat dianggap sebagai pelayan teologi, yaitu sebagai sarana untuk menetapkan kebenaran-kebenaran mengenai Tuhan yang dapat dicapai oleh akal makhluk manusia. Lalu ada dari Sir Francis Bacon. Menurut Francis, filsafat adalah induk agung dari ilmu-ilmu. Lalu ada dari René Descartes, yaitu menurut dia filsafat merupakan kumpulan dari segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Dari Immanuel Kant adalah filsafat itu merupakan ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan. Nah, ada juga dari eksistensialisme, yaitu ciri-cirinya adalah orang yang menyuguhkan dirinya eksister dalam kesungguhan tertentu. Lalu ada orang yang harus berhubungan dengan dunia. Lalu orang yang merupakan kesatuan sebelum ada perpisahan antara jiwa dan badannya. Dan terakhir adalah orang yang berhubungan dengan yang ada dalam tanda kutip. Ada para filsuf analistis, yaitu intisari filsafat menurut filsuf analistis adalah analisis kritis terhadap konsep-konsep dasar yang dengannya orang berpikir tentang dunia dan kehidupan manusia. Nah, ini ada beberapa aliran-aliran filsafat menurut sejarah perkembangan filsafat. Yang pertama adalah sejarah perkembangan filsafat berkembang atas dasar kefilsafatan yang telah dibangun sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Pertama adalah Heraldaitus, yaitu di dalam sejarah perkembangan filsafat, paham kefilsafatan dikenal dengan filsafat menjadi. Parmenides itu mengidentifikasi pengetahuan menjadi 2, yaitu pengetahuan semu dan sejati. Pengetahuan semu itu adalah seperti yang diperoleh oleh panca indera. Ada kelima panca indera, itu termasuk ke pengetahuan semu. Pengetahuan sejati adalah dicapai oleh akal budi. Idealisme, dunia pengalaman disebut juga dengan dunia semu atau dunia bayang-bayang. Dunia ideal atau akal budi disebut juga sebagai dunia asli atau dunia yang sesungguhnya. Lalu ada realisme, yaitu dari Aristoteles. Beliau mengatakan bahwa setiap hal atau benda itu tersusun dari hul dan morf, yang kemudian dikenal dengan teori hul morfistik. Hul adalah dasar permacam-macaman. Karena hulnya, maka suatu benda adalah benda itu sendiri. Morf adalah dasar kesatuan yang menjadi inti dari segala sesuatu. Karena morfnya
maka segala sesuatu itu sama dengan yang lain, termasuk ke dalam satu jenis yang sama. Ada juga dengan positivisme, itu ada tingkatan mengenai budi. Yang pertama adalah tingkatan teologis, yaitu menerangkan segala sesuatunya dengan pengaruh dan sebab-sebab yang melebihi kodrat. Yang kedua adalah tingkat metafisis, yang hendak menerangkan segala sesuatu melalui abstraksi. Yang ketiga adalah tingkat positif, yang hanya memperhatikan yang sungguh-sungguh dan sebab akibat yang telah ditentukan. Lalu juga ada aliran eksistensialisme. Ciri umumnya adalah orang dinilai dan ditempatkan pada kenyataan yang sesungguhnya sebagaimana yang ada atau eksis. Lalu orang yang harus berhubungan dengan dunia yang ada. Manusia yang merupakan satu kesatuan sebelum ada perpisahan antara jiwa dan badannya. Lalu ada orang yang berhubungan dengan segala sesuatu yang ada. Jadi kita dapat menarik kesimpulan dari filsafat ilmu pengetahuan ini, yang pada umumnya filsafat itu berguna dalam berbagai hal. Yang pertama adalah sebagai sumber atau induk ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah memberikan kejelasan objek dan lingkungan studi, memberikan dasar-dasar metode penelitian, memberikan tempat dan kedudukan yang tepat kepada setiap ilmu pengetahuan di dalam suatu hubungan yang tertib, teratur, harmonis, dan dinamis, serta di dalam suatu kesatuan yang utuh menyeluruh. Yang kelima, memberikan pedoman sikap ilmiah untuk menemukan kebenaran yang objektif ilmiah. Lalu yang keenam adalah memberikan nilai keilmuan kepada setiap ilmu pengetahuan. Dan terakhir adalah memberikan arah dan tujuan bahwa kebenaran ilmiah itu tidak lain demi kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Nah, sekian dari topik kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.